Kali ini saya akan memberikan panduan untuk instalasi Elementary OS, Linux Elementary OS. Ada VirtualBox, step by stepnya. Bagi yang belum bisa install Elementary OS tersebut, ya, kita mulai dari yang pertama, bisa download VirtualBox di virtualbox.org. Saya download di sini, saya udah download. Klik download, dan bisa pilih Windows host. Ini untuk yang 64 bit PC atau laptopnya yang 64 bit. Sedangkan untuk yang 32 bit bisa download di sini, yang 5.2 versi 5.2. Windows, baik itu Windows, OS X atau Linux juga bisa. Oke, saya udah download VirtualBox. Instalasinya seperti biasa. Kita coba install dulu. Next saja, nggak terlalu susah untuk instalasi box. VirtualBox. Yes, install. Tunggu beberapa saat, nggak terlalu lama. Mungkin yang agak lama itu untuk instalasi Elementary OS, seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Sebentar, sambil menunggu, lihat untuk download Elementary OS. Di sini, di sini dia, oke, kita bagi lagi. Instalasi VirtualBox-nya, jika keluar seperti ini, ada ini, install saja. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, ini udah selesai. Cek saja, saya cek sini. Finish. Saya tidak mau langsung menjalankan aplikasinya. Untuk download Elementary OS bisa di elementary.io. Ya. Nah, ini set untuk download Elementary OS terbaru. Sini sebenarnya kita bisa lakukan donasi untuk yang punya uang berlebih, jangan berlebih, bisa lakukan donasi, karena untuk membuat sistem operasi ini ini hanya komunitas, ya, pengembang komunitas. Jadi mereka mendapatkan uangnya dari donasi ini. Bisa berapa dolar aja, tapi kalau ingin gratis bisa sesuaikan, klik sesuaikan tadi, saja 0 dolar, dan ada berubah, ada untuk Elementary OS sebanyak 1,48 GB. Langsung klik. Saya udah download sebelumnya. Cancel aja. Nah, untuk instalasi Elementary OS di VirtualBox, kita buka dulu Oracle VirtualBox-nya. Tampilan pertama dari VirtualBox. Untuk
eh, menginstalasi sebuah sistem operasi tentunya pasti harus ada komputer, harus ada laptop, harus ada mesin dari komputer. Kita biasanya install pada mesin yang benar-benar ada gitu. Nah, kalau di sini konsepnya kita menginstal sistem operasi itu pada virtual mesin virtual. Mesinnya terletak berada pada PC yang saya gunakan ini, ya. Seakan-akan memang ini adalah sebuah PC yang benar-benar ada gitu. Kita buat sebuah PC atau kita merakit sebuah PC, ya buat di sini saya ya, kemudian nama PC-nya, misalnya foldernya di sini, C, dan yang akan kita install itu dalam bentuk apa? Linux kah, Windows, misalnya Windows, sebenarnya bisa ada banyak. So, Windows bisa FreeBSD, Solaris. Kita akan install Linux karena Elementary ini adalah Linux juga, OS Linux, dan base-nya itu adalah dari Ubuntu. Karena saya downloadnya 64 bit, saya installnya 64 bit. Kalau kalian downloadnya ada yang 32 bit, pilih yang 32 bit. Saya pilih 64 bit. Karena kebanyakan PC sekarang itu sudah 64 bit. Ya. Ini adalah memory size. Ya. Memory size ini adalah RAM biasanya. Ya, ini select amount of memory atau RAM in megabytes, dalam megabyte. Ini berapa kapasitas yang digunakan itu biasanya setengah dari RAM yang ada pada komputer kalian yang kita punya. Saya gunakan sekarang itu RAM-nya 8 GB, ya. Saya buat setengah, walaupun sebenarnya di sini ada batas amannya itu di 5 GB. Kita buat aja yang di sini setengah dari kapasitas RAM aslinya. Ini kita create virtual hard disk. Jadi saat kita membuat merakit PC, ada PC-nya, ada RAM-nya, ada hard disk-nya. Kita buat virtual hard disk. Sebenarnya menggunakan hard disk yang di sini juga, di komputer ini. Saya gunakan ini adalah virtual hard disk yang kedua. Next, ini pilih dynamic locate. Jadi dynamic locate hard disk file will only use space on your physical hard disk as it fill up. Jadi kalau dynamic ini ya berapa banyak file yang telah kita gunakan untuk instalasi, sebanyak itulah nanti yang tersimpan di hard disk kita yang asli. Kalau fix kita buat nanti di sini setelah ini next ya, di sini kita buat 10 GB dia tersimpan. Kalau dynamic ini tergantung berapa banyak file yang kita gunakan. Jadi dynamic aja, karena belum tentu nanti file yang kita gunakan nanti bisa sampai, walaupun kita gunakan sini 25 GB, 25 GB, walaupun 25 GB belum tentu nanti setelah kita install itu 25 GB, bisa aja lebih, biasanya lebih sedikit. Lihat, ini kita sudah punya sebuah komputer virtual dengan operating systemnya akan diinstal Ubuntu, kemudian base memo mana RAM-nya tadi,
RAM-nya kok 1 GB ya? RAM-nya 1 GB. Oh iya, harusnya 4 GB. Berarti tadi karena saya back tadi jadi 1 GB. Untuk settingnya juga bisa dari sini, 4 GB. Storage-nya ya dengan RAM 4 GB. Kemudian displaynya ini yang gunakan CVM SGA, VBook SVGA. Ini kita gunakan default saja. Kemudian ya networknya ya ini kan masih virtual, gunakan yang default saja. Kemudian ya bisa langsung start, kita sama aja klik start ini sama saja kita menyalakan tombol power, mencet tombol power dari sebuah PC. Start. Saya juga start. Di sini tampilan pertama dia meminta kita untuk memilih seperti memilih booting dari misalnya kita install Windows, kita installnya pakai DVD ya. Ini minta file installannya gitu. Add, klik tombol warna kuning ini, add. Terus cari di mana file Elementary OS yang sudah kita download. Terus stop. Ini akan booting, akses data-data instalasinya. Ini home screen-nya. Tunggu agak beberapa menit. Oke. Di sini proses instalasi pertama yaitu memilih bahasanya. Ini ada dua pilihan di sini, try elementary atau install elementary. Kita langsung install saja karena kita memang yang try ini untuk Linux kita bisa coba dulu apakah Linuxnya kompatibel atau support dengan komputer kita. Ini sudah pasti support karena sudah disesuaikan dengan requirement-nya. Kita langsung install saja. Bahasanya tetap ini keyboard layout-nya gunakan yang US, English US. Ini unchecklist saja agar instalasinya tidak memakan waktu yang lama karena dia harus download update dulu. Ini pilih yang paling atas karena ini adalah komputer baru yang belum ada isi apa-apa. Makanya kita ini erase this and install elementary. Jadi menghapus semua isi data yang ada di hard disk virtual komputer ini. Komputer virtual, jadi nggak ada isinya kan komputer virtual ini. Jadi nggak salah erase disk. Kalau install di komputer yang sudah ada datanya, nggak gunakan something else. Tapi untuk menggunakan VirtualBox gunakan erase disk. Install now. Muncul pop-up seperti ini. Ya dia akan memformat satu buah
untuk penyimpanan data instalasinya yaitu pada SDA, namanya SDA. Kalau di Windows itu C, D gitu ya. ext4 ini file sistemnya. Kalau di Windows itu NTFS, ada FAT32. Kalau di Linux pilih kotanya di Jakarta atau kamu lagi di mana, mungkin lagi di luar negeri. Ini username dari sistem operasinya. Dan untuk Linux harus menggunakan password minimal 1 karakter. Jadi sebaiknya gunakan password yang lebih baik lagi. Ini untuk percobaan saja. Continue. Dan proses instalasi dilakukan, mungkin akan memakan waktu yang beberapa menit untuk menyelesaikan proses instalasinya. Mungkin akan saya percepat. Oke, ini instalasinya udah selesai. Setelah selesai instalasi ini, berarti kita restart PC-nya, ya. Virtual machine-nya akan di restart, kan PC kita, virtual machine-nya di start agar bisa booting Elementary OS-nya dan melihat tampilan Elementary OS-nya. Tampilan seperti ini, langsung tik enter. Akan start. Kembali ke screen. Tampilan awal dari Elementary OS-nya saja, atau bisa next atau skip. Tadi saya sepertinya checklistnya yang login automatically, jadi dia langsung masuk. Di sini ada banyak tampilan, ya, untuk mengakses aplikasinya dari sini. Ada kalkulator, kalender, kamera, kemudian fotos, kemudian video untuk menjalankan video sudah ada, musik, untuk tapi belum nggak ada Microsoft Word ya di sini, cuma ada LibreOffice. Juga belum ada Elementary OS. Nanti kita akan belajar untuk instalasi bagaimana menggunakan sistem operasi Linux dalam praktikum. Oke, sepertinya itu aja yang
sudah saya sampaikan pada video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.